Topik kita hari ini adalah tentang perkebunan, ya. Saya share screen. Sudah bisa diterima ya? Bisa dilihat ya filenya? Ya. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya. Kita melanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas tata kelola sumber daya alam di wilayah daratan, khususnya untuk pangan. Hari ini kita melanjutkannya ke isu perkebunan, dan lebih spesifik juga perkebunan ini kita akan pilih pada komoditi perkebunan kelapa sawit, karena perlu kawan-kawan ketahui perkebunan itu pengaturannya ada di Kementerian Pertanian. Nah, jadi bersamaan ada tanaman pangan, ada tanaman perkebunan. Tanaman pangan itu macam-macam, ada padi, jagung, kedelai, dan seterusnya. Sedangkan tanaman perkebunan ini justru lebih banyak lagi, karena komoditi-komoditi perkebunan ini secara sejarah memang menjadi andalan devisa Indonesia sejak masa kolonial dulu. Dan hari ini yang sedang menjadi primadona. Nah, jadi komoditi perkebunan itu ada masa-masanya, masa keemasan dan masa kejatuhan gitu ya. Ada masa cerah, ada masa suram. Kita pernah berjaya dengan tanaman komoditi teh, kemudian kita pernah berjaya dengan kopi, dengan coklat, terutama coklat ini ya. Kemudian kita juga pernah jaya dengan komoditi perkebunan karet. Hari ini kita sedang berjaya pada komoditi perkebunan sawit. Nah, ketika kita memasuki masa kejayaan suatu komoditi, tentu selalu ada kompleksitas masalah yang mengitarinya gitu. Nah, ini yang akan kita telaah secara detail, dan kemudian bagaimana aspek tata kelolanya. Ada 4 hal yang akan kita diskusikan pada pagi hingga siang hari ini. Yang pertama terkait dengan isu-isu kritis perkebunan, kemudian tata kelola perkebunan. Di sini ada RSPO dan ISPO. Kalau RSPO itu tata kelola perkebunan yang didorong oleh internasional. Kalau ISPO itu tata kelola perkebunan sawit yang didorong, diinisiasi oleh Indonesia, pemerintah Indonesia. I-nya itu Indonesia ya. Kemudian kita akan melihat secara sekilas kebijakan sawit berkelanjutan, dan kita akan masuk kepada pokok-pokok undang-undang perkebunan pasca Omnibus Law Cipta Kerja, karena itu yang hari ini sedang ditelisik bersama-sama. Di bawah Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan perkebunan ini ada PP-PP-nya, tapi saya tidak akan detail kepada PP-nya. Kawan-kawan kalau tertarik bisa mencermati lebih jauh kepada PP-nya, karena sudah semua terakses di internet. Isu-isu kritis perkebunan. Nah, Indonesia itu negara penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia, di dunia ya. Itu sejak 2015. Nah, jadi posisi Indonesia sebagai penghasil dan eksportir sawit terbesar di dunia itu sejak 2015, kemudian diikuti oleh Malaysia. Nah, jadi Malaysia ini negara kedua, dan negara-negara lainnya. Namun demikian, perlu kita lihat juga posisi Malaysia dan Indonesia ini, mengingat perbatasan antara Indonesia Malaysia di Kalimantan itu juga banyak ditanami oleh perkebunan sawit, meskipun tanahnya secara teritori ada di Indonesia, tenaga kerjanya juga barangkali orang Indonesia begitu sebagai buruhnya, tetapi pemilik perusahaan perkebunan sawit tersebut milik Malaysia. Nah, dengan kondisi ini datanya masuk kepada ekspornya Malaysia atau ekspor Indonesia begitu. Nah, ini kita lihat ya, data produsen sawit dunia 2015, Indonesia pertama, kemudian diikuti Malaysia, kemudian Thailand, Kolombia, Nigeria, dan negara-negara lainnya. Ini juga kita bisa lihat ya, market share dari negara-negara produsen sawit. Nah,
Itu karenanya isu sawit ini menjadi penting buat Indonesia dan juga menjadi perhatian banyak negara-negara di dunia. Kita lihat perbandingannya siapa negara-negara yang mengekspor terbesar top 5-nya ya gitu, dan siapa yang mengimpor terbesarnya. Tadi kita lihat ini Indonesia sebagai eksportir terbesar di dunia, diikuti dengan Malaysia. Sementara negara yang mengimpornya itu paling besar itu adalah India. Nah, ini paling besar India, kemudian diikuti dengan Cina. Nah, Eropa itu sebetulnya kecil ya. Italia ini 3,7. Ada tentu negara-negara lain seperti Jerman, Paris, tapi karena jumlahnya sangat kecil sekali gitu, jadi tidak signifikan gitu. Nah, ini lima besar negara-negara importer. Jadi yang mengimpor sawit Indonesia itu banyaknya dari ke India dan ke Cina. Nah, kalau kita lihat sejarah perdagangan, saya ingin mengambil contoh Unilever. Unilever ini perusahaan yang ada di Indonesia juga. Kita banyak menggunakan produk-produk Unilever. Unilever ini perusahaan internasional. Sejak tahun 1960 Unilever sudah melakukan perdagangan dan juga produsen produk-produk berbasis komoditi-komoditi dari ekspor ya, ekspor dari berbagai negara, artinya itu masuk ke Belanda, begitu, ada di Belanda ya, salah satunya ada banyak perusahaan Unilever gitu. Nah, itu salah satunya masuk ke Indonesia gitu kan. Nah, Indonesia ini sebagai poros utama juga gitu untuk bahan baku. Nah, sawit itu menjadi bahan baku membuat coklat. Jadi salah satunya ya, selain banyak kosmetik, sabun gitu dan sebagainya. Nah, salah satunya juga menjadi bahan baku coklat. Jadi kalau kawan-kawan di sini suka sekali makan coklat dan kemudian mengatakan anti sawit gitu, itu kurang make sense juga gitu, karena sebetulnya coklat itu dalamnya juga ada sawit, termasuk juga mentega, margarin dan lain sebagainya. Jadi sawit Indonesia masuk ke Belanda, di sana diolah menjadi bahan setengah jadi, kemudian dari Belanda masuk ke Swedia misalnya, di Swedia kemudian dia diolah menjadi coklat dan bahan baku lainnya gitu. Jadi ini adalah proses dari produsen kemudian ke perantara, pengolahan pengentara, kemudian masuk ke user tingkat akhir. Nah, produk-produk dari Swedia kemudian kembali lagi masuk ke Indonesia sebagai konsumennya gitu diantaranya. Nah, biasanya pihak yang mengolah menjadi produk jadi itu mendapatkan share margin atau keuntungan lebih besar dibandingkan ketika menjual bahan mentah. Jadi kalau Indonesia meskipun dia eksportir terbesar di dunia, kalau yang diekspor adalah bahan mentah, maka sesungguhnya keuntungannya tidak terlalu besar begitu ya. Makanya penting bagi Indonesia untuk berpikir hulu hilir industrialisasi dari berbagai komoditi produk-produk turunan dari komoditi sawit ini. Nah, kita lihat tentang perubahan lahan ya, perubahan tata guna lahan dari waktu ke waktu gitu. Siapa sebenarnya yang paling men-triggernya supaya juga tudingan bahwa sawit itu sebagai perusak lahan bisa lebih clear, karena sawit itu merupakan komoditi yang baru-baru saja gitu ya, bukan sejak awal. Kita lihat pada tahun 1990-an pemukiman wilayah Pulau Jawa itu menjadi yang paling padat, khususnya di Jawa, Bali dan Lombok begitu. Kemudian kalau kita lihat berbagai regulasi pada tahun 1967 sampai 68 itu pemerintah, terutama ini sebenarnya pemerintah pasca tragedi politik 65. Jadi ini pemerintahan masa Presiden Soeharto gitu. Soeharto itu menerbitkan regulasi dan kebijakan yang bersifat sektoral. Nah, ini mulainya gitu. Jadi undang-undang yang pertama yang diterbitkan oleh Soeharto itu adalah
Undang-Undang Dasar Kehutanan ya, kemudian juga membuat undang-undang tentang investasi asing dan investasi dalam negeri yang lebih khusus untuk mendukung investasi di bidang industri perkayuan, baik kayu-kayu gelondongan dalam bentuk HPH atau juga hutan tanaman industri atau HTI. Nah, kalau masa Presiden Soekarno itu kan sebetulnya yang diterbitkan adalah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Nah, lebih mundur lagi ke belakang, kita lihat tahun 70-an ini deforestasi itu menjadi sesuatu yang sangat besar sekali akibat dari kebijakan ini tadi ya, tahun 67 undang-undang sektoral mulai diterbitkan dan kemudian pertumbuhan industri kayu. Jadi pada masa-masa 70-an itu era kayu emas. Jadi emas hijau. Era emas hijau itu terjadi pada tahun 70-an ini. Nah, ini juga didorong sebenarnya pada tahun 1950-an kita sebenarnya populasi di Jawa sudah semakin banyak ya, bukan tahun 90-an saja. Jadi 50 tahun sebelumnya, tahun 50-an itu memang populasi di Jawa sudah semakin meningkat. Akibatnya juga pembukaan hutan-hutan itu mengakibatkan deforestasi, dan deforestasi ini sebenarnya untuk produksi pertanian khususnya adalah produksi beras ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat trennya, kita sebetulnya memulainya dari industri dari produksi pangan. Kenapa kita kemarin diskusi soal pangan duluan? Karena memang kebutuhan pangan itu terkait dengan hajat hidup manusia, hajat hidup orang banyak gitu, maka pangan duluan yang dibuka. Kemudian itu mendorong pada deforestasi. Deforestasi ini sebetulnya juga untuk bukan karena pangan utamanya ya gitu, tapi karena eksploitasi dari kayu-kayu alam gitu, yang kemudian itu dikukuhkan dengan adanya undang-undang sektoral pada pemerintahan Soeharto, dan kemudian pertumbuhan penduduk makin pesat, terutama di pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Itu ya, ini sirkulasi yang mendorong pada perubahan lahan dari waktu ke waktu. Nah, baru kemudian kita akan masuk pada bagaimana sawit itu mulai menjadi primadona, mulai naik daun. Kita lihat pada pertengahan 1990-an ya. Jadi tadi kita di sini 1990-an, kita sekarang masuk lagi ke 1990-an. Ini pertumbuhan. Jadi setelah tadi kita bicara di sini, ini kan era-era kayu. Nah, jadi masa kejayaan kayu besar itu dieksploitasi dengan HPH, hak penguasaan hutan. Ketika kayu-kayu besar yang sudah habis, kemudian berganti dengan kebijakan baru HTI, hutan tanaman industri, itu perusahaan menanami kayu akasia. Nah, kayu akasia atau kalau di Riau ada pulp and paper gitu ya. Jadi ini kayu-kayu untuk memproduksi kertas, menjadi bubur kertas ya, untuk bikin pensil dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika HTI itu juga tidak berjalan, kemudian mulai dia dikonversi, diubah lagi menjadi perkebunan sawit. Nah, ini ya, mulai menjadi perkebunan sawit. Perkebunan sawit ini pada tahun 67 sebetulnya ini sudah mulai booming juga gitu ya. Bukan hal yang baru ujuk-ujuk tahun 90-an, tapi 1967 itu memang sudah ada juga gitu perkebunan sawit itu gitu. Nah, kita lihat tahun 60-an sampai 98 ya, produksi sawit itu kemudian didukung oleh kebijakan pemerintah dengan nama transmigrasi. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa pemerintah Indonesia itu khususnya pada era Presiden Soeharto sangat mendorong transmigrasi. Nah, transmigrasi ini kemudian juga dikaitkan dengan industrialisasi perkebunan sawit gitu. Jadi dibuatlah PIRTRAN, Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi, di mana pemerintah memberi subsidi dalam pembangunan perkebunan plasma ya. Jadi PIRTRAN itu Perkebunan
inti plasma sebetulnya dengan kolaborasi dengan si perusahaannya. Nah, saya kira bacaan-bacaan terkait peer trans perkebunan ini, peer transbun kemudian ya gitu, itu ada banyak sekali, bisa kawan-kawan pelajari dan akses di internet. Kemudian pada akhir tahun 1990-an ini Asia Timur juga mengalami krisis begitu, kemudian juga berbagai subsidi dari agribisnis ya. Jadi perkebunan sawit ini merupakan bagian dari agribisnis, itu kemudian menurun gitu. Pada tahun 2005 smallholders ini perkebunan sawit rakyat gitu. Ini sudah mulai bangun ya, mulai bangkit gitu. Yang juga di bawah ada beberapa di bawah perusahaan-perusahaan swasta gitu. Tapi juga banyak masyarakat yang membangun perkebunan mereka sendiri gitu. Bisa kerjasama, bisa sendiri gitu. Dengan si swasta gitu. Jadi ada kebun mandiri, ada kebun yang dikerjasamakan. Nah, setelah tahun 2006 gitu, smallholders ya, petani-petani perkebunan sawit kecil itu kemudian juga ada di bawah pemerintah dan swasta gitu, yang saling menguntungkan ya. Pada periode ini pemerintah menyediakan subsidi untuk replanting. Replanting itu menanam ulang. Jadi umur sawit itu ada usianya. Usia itu paling lama 25 tahun. Ketika dia sudah lebih dari 25 tahun, maka buah sawitnya itu sudah sedikit, dan pohon sawit sudah semakin tinggi, jadi kurang produktif. Nah, karena itu perlu di replanting, jadi si tanaman sawit ini diganti dengan tanaman sawit yang baru gitu. Nah, perkembangan sawit setelah tahun 2006 ini semakin banyak gitu. Itu juga yang kita sebut dengan ekspansi perkebunan sawit, baik dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melibatkan masyarakat sebagai pekerjanya, atau juga masyarakat mulai masif mengkonversi kebun-kebun tanaman pangan mereka dengan tanaman sawit. Bahkan juga kalau kita lihat di Sumatera, setiap ada jengkal lahan pekarangan, kalau dulunya ditanami dengan hortikultura, misalnya cabai, tomat, atau singkong, jagung gitu, sekarang itu sudah diganti dengan sawit. Jadi setiap jengkal lahan yang ada itu ditanami dengan sawit ya. Ini juga yang mendorong pada timbulnya krisis pangan. Jadi lahan pertanian pangan di luar Jawa itu kemudian banyak terkonversi menjadi tanaman sawit, perkebunan sawit milik rakyat. Nah, kemudian kita lihat kajian atau isu lingkungan dan ekonomi yang saling berkolerasi mulai dari tingkat lokal sampai globalnya. Kita lihat bahwa akibat semakin masifnya perkebunan sawit itu mendorong terjadinya deforestasi. Itulah yang mengakibatkan mengapa banyak aktivis scholars lingkungan yang merasa resah dengan ekspansi perkebunan sawit ini, karena perkebunan sawit ini tidak hanya mengkonversi lahan-lahan pertanian milik rakyat menjadi perkebunan sawit, tapi juga mengkonversi hutan-hutan yang secara legalnya itu adalah kawasan hutan negara, kemudian dirambah oleh oknum ya. Oknum ini bisa masyarakat, bisa juga korporasi yang mengatasnamakan masyarakat gitu. Jadi backingnya itu sebenarnya punya korporasi gitu ya. Tapi yang bekerja seolah-olah di tingkat apaknya adalah masyarakat. Nah, bahkan ini juga sampai kepada wilayah-wilayah gambut gitu, sehingga deforestasi ini mengakibatkan banyak kehilangan biodiversity, baik itu flora maupun fauna, dan itu sebenarnya memicu banyak hotspot, titik-titik kebakaran, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, yang merupakan daerah gambut yang sangat besar. Nah, itu sangat rentan kebakaran. Jadi kalau kawan-kawan di sini ada yang ingin menekuni ekologi politik kebakaran hutan dan lahan gitu, yang dipicu oleh sawit, jadi kebakaran itu bisa dikatakan menurut penelitian ya,
bukan sesuatu yang netral gitu, tapi proses yang sengaja dibakar supaya proses land clearingnya lebih mudah gitu. Dan ketika tanah itu dianggap tidak subur gitu, maka para pihak yang berkepentingan punya alasan untuk menanami tanah yang tadi yang kosong akibat kebakaran itu dengan tanaman sawit. Jadi tidak membuat tanah itu nganggur gitu, tapi tanah itu kemudian menjadi produktif. Nah, kemudian juga kita lihat pemerintah Indonesia sudah mengumumkan adanya moratorium untuk perkebunan sawit di lahan gambut gitu ya pada tahun 2011. Jadi ini kita lihat sebenarnya perkembangan di nasional juga sudah dilakukan bagaimana supaya ekspansi perkebunan sawit ini tidak kebablasan yang pada akhirnya merugikan kita semua, merugikan masyarakat, merugikan keberlanjutan dari sisi ekologi karena ketika tanah itu sudah berubah secara ekosistemnya, dia sulit untuk kembali lagi atau butuh waktu yang sangat lama untuk mengembalikan kepada ekosistem yang semula. Jadi melakukan restorasi ekosistem itu tidak mudah gitu. Nah, kemudian juga ada skema bantuan dari lembaga donor internasional dari pemerintah Norwegia untuk melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD. Jadi reducing emission from deforestation and forest degradation. Nah, ini sebenarnya kaitannya karena perkebunan sawit di Indonesia yang merambah masuk hingga ke kawasan hutan itu mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan yang itu kemudian berdampak kepada isu global perubahan iklim. Nah, kemudian kita lihat ini penelitian KOKA 2018 mengatakan bahwa inisiasi yang dilakukan pemerintah ataupun juga internasional itu sebetulnya juga gagal untuk mengurangi ekspansi dari perkebunan sawit, terutama dari kawasan hutan dan lahan gambut. Jadi tidak terlalu berefek, aktivitas perambahan itu tetap terus berlangsung. Nah, ini isu-isu dari lokal yang masuk ke global, kemudian masuk lagi ke isu lokal. Nah, ini kita lihat kemudian negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berhadapan dengan internasional gitu ya, bahwa dampak lingkungan dari perkebunan sawit di Indonesia itu termasuk juga Malaysia ya gitu. Ini mendorong Parlemen Eropa untuk memprotek, melarang gitu ya, melakukan ban gitu untuk menggunakan minyak sawit ya dengan yang berkaitan dengan energi sebetulnya. Jadi sebenarnya untuk fuel gitu dari 2021 gitu. Jadi ini ada larangan yang memban gitu karena alasannya sawit Indonesia itu tidak legal. Dia tidak legalnya itu karena dia ditanam di tanah haram. Tanah haramnya itu adalah karena dia adalah kawasan hutan persoalannya gitu. Dan sawit adalah bukan tanaman hutan. Kalau kopi masih bisa disebut tanaman hutan, duren masih bisa disebut tanaman hutan. Tapi kalau sawit itu sejenis palem yang menurut pemerintah Indonesia dia bukan tanaman hutan gitu. Dia masuk tanaman perkebunan, meskipun kopi juga tanaman perkebunan, tapi ini soal kriteria. Nah, pemerintah Indonesia tidak memasukkan sawit ke dalam tanaman hutan. Namun pemerintah Malaysia memasukkan itu sebagai tanaman hutan. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia ya. Ini juga didorong oleh GAPKI. GAPKI itu Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ya gitu. Dan ini yang ditunjukkan bahwa Uni Eropa menghitung bahwa sekitar 15% itu ekspornya Indonesia itu sekitar ini gitu ya. Ini data tahun 2018 19 billion gitu value added-nya. Kemudian ini sebenarnya bagaimana cara menegosiasikannya gitu. Karena ini kan secara perekonomian ini signifikan bagi Malaysia dan bagi Indonesia, dia menjadi sumber devisa negara. Di sisi yang lain Parlemen Eropa melarang impor sawit dari Indonesia gitu. Maka kemudian ini
Menko Menko Perekonomian, Maritim dan Investasi, Luhut Panjaitan gitu, dia melakukan melakukan counter dari proses boykot gitu tadi produk-produk sawit Indonesia oleh Eropa gitu. Kemudian dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Uni Eropa itu sangat diskriminatif gitu kan, gitu buat pemerintah Indonesia gitu ya. Dan selebihnya juga Uni Eropa sebenarnya itu kan importernya bukan yang utama dari Indonesia gitu. Indonesia banyaknya dari ke India dan ke Cina gitu. Nah, kemudian juga Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad itu sebenarnya mempertegas pernyataan dari Luhut ya, dari Indonesia gitu, bahwa mungkin Malaysia juga akan mulai membangun strategi-strategi lain gitu, dan tidak memilih untuk menjual ke pasar Eropa gitu, tapi mulai menjual ke Cina gitu. Karena kalau Malaysia itu banyak jualnya ke Perancis, terus Indonesia juga sebenarnya ada juga yang ke Perancis. Nah, ini adalah proses-proses negosiasi ketika masalah sawit itu, ini soal tata kelola ya, sawit itu diproduksi dari lahan yang ilegal. Nah, ilegal ini kawasan hutan yang itu mengakibatkan deforestasi, yang deforestasi itu juga tidak hanya mengakibatkan punahnya biodiversity, tapi juga berdampak pada pemanasan global gitu ya. Nah, dan perusakan lingkungannya terutama baik kawasan hutan maupun lahan gambut. Tapi sebetulnya bukan hanya itu gitu. Kalau kita lihat ya perdebatannya seolah-olah ada di aspek lingkungan gitu ya. Tapi sebetulnya masalahnya itu lebih meluas lagi kemana-mana. Nah, ini kita lihat ya berbagai masalah yang berkaitan dengan ekspansi perkebunan sawit. Ada isu governance atau tata kelola. Nah, ini kalau kalian ingin melihat artikel-artikel jurnalnya bisa lihat di sini. Jadi isu terkait dengan tata kelola. Tata kelola ini kaitannya bagaimana menyelesaikan status sawit yang dianggap sebagai buah haram. Nah, buah haram itu tadi buah yang diproduksi secara ilegal dari kawasan hutan yang itu mendorong kepada deforestasi atau juga mengakibatkan konflik dengan masyarakat adat atau juga mengakibatkan proses produksi industri sawit itu melibatkan anak-anak kerja, anak-anak yang bukan usia kerja ya, tapi anak-anak yang harusnya bersekolah gitu, tapi malah bekerja. Tapi juga di sana ada masalah kekerasan, terutama berbasis gender, terutama kepada perempuan gitu ya, dan seterusnya gitu. Ya, hal yang lainnya berkaitan dengan berkurangnya hutan. Nah, jadi apa karakteristik hutan? Hutan itu bukan monokultur. Kalau hutannya menjadi sawit itu namanya hutan monokultur. Kalau hutan monokultur itu namanya perkebunan, begitu. Hutan itu selalu beraneka ragam, selalu banyak jenis-jenis tumbuhan, banyak satwa-satwa yang hidup di sana gitu. Dan dia punya fungsi-fungsi konservasi, fungsi untuk pelindungan air, fungsi untuk sumber pangan, fungsi untuk menghasilkan udara yang bersih dan sehat dan seterusnya. Nah, biodiversity loss, jadi kehilangan biodiversity tadi ini banyak bisa dibaca di Pablo Pacheco ya di sini. Bisa juga dilihat dari isu-isu lingkungan ya, isu lingkungan tadi deforestasi, degradasi, masalah perubahan iklim gitu. Bisa juga illegal land acquisition, jadi ini tanah-tanah yang ilegal, ini dari Tanyali bisa dibaca gitu. Jadi ini yang kita katakan bahwa merambah kawasan hutan gitu. Tapi juga dia mengakibatkan konflik lahan yang berujung pada konflik sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan, antara masyarakat adat dengan perusahaan, antara masyarakat adat dengan para pendatang dari mana-mana yang mencoba peruntungan dengan membeli lahan-lahan tanah-tanah adat gitu ya untuk dijadikan perkebunan sawit. Nah, masalah gender dan masalah dinamika kependudukan ini juga menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Artinya banyak, kalau dulu perpindahan penduduk dari Jawa keluar Jawa itu didorong oleh skema transmigrasi, hari ini
mereka dengan sukarela pindah sendiri dengan membeli lahan yang harganya murah gitu ya. Ya mungkin bentuknya tidak ada sertifikat begitu. Kemudian mencoba peruntungan dengan menanam sawit, karena sawit ini 3 tahun saja sudah menghasilkan buah pasir ya, dan ini termasuk komoditi cash crop, jadi mudah sekali dijual, tinggal dipanen langsung dijual. Gitu. Nah ini kita lihat data dari Madani, bagaimana perkembangan sawit ini semakin masif ya. Perkebunan kelapa sawit ini komposisinya ada semak belukar, ada pertanian, ada perkebunan kayu gitu. Perkebunan sawit ini yang paling mendominasi, ini 23% dari jenis tanaman lainnya di dalam kawasan hutan gitu. Nah, deforestasinya juga sudah 3,5 lapangan bola. Gitu. Kalau kita lihat sebaran di Indonesia seperti ini gitu, dan terkait juga dengan hotspot ya, titik-titik api kebakaran semakin meningkat. Ini menyebar merata di seluruh pulau di Indonesia. Gitu. Nah, ini data dari KLHK ya. Kalau kita lihat tentang kawasan hutan, kawan-kawan perlu ketahui bahwa Indonesia itu negara terestrial dan maritim ya, jadi negara agraris itu terestrial dan maritim, darat dan laut itu 2/3 itu adalah lautan, 1/3 daratan. Dari 1/3 yang daratan itu 2/3 atau 60%-nya adalah kawasan hutan, sementara 40%-nya itu di dalam non kawasan hutan. Kalau non kawasan hutan, maka pengelolaan teritorinya ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tapi kalau dia kawasan hutan, maka kewenangan pengaturannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kita lihat bahwa dari total lahan yang berhutan ini ternyata hampir 30%-nya itu sudah tidak berhutan lagi, ini yang kuning. Dari yang tidak berhutan itu ada lahan tidak produktif, artinya isinya belukar saja gitu. Ada 11 juta hektar, ini menurut penelitian KPK gitu. 3,4 juta hektar itu merupakan perkebunan sawit. Nah, perkebunan sawit ini bisa milik masyarakat, tapi juga kebanyakan milik pengusaha-pengusaha yang berafiliasi dengan partai politik tertentu atau pengusaha-pengusaha di tingkat nasional gitu, yang memodali bagaimana proses land clearing kawasan hutan itu. Karena perlu kawan-kawan ketahui, proses untuk membangun kebun sawit itu sangat mahal sekali gitu. Dan proses perawatannya juga sangat mahal. Nah, itu tadi adalah isu-isu terkait dengan perkebunan sawit. Selanjutnya kita masuk ke tata kelola perkebunan yang akan kita lihat dari RSPO dan ISPO. Nah, kawan-kawan bisa mengunduh buku yang berjudul Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan SPO. Jadi buku ini kerjasama dari sistem ini, ISPO dan SPO gitu ya, diprakarsai oleh Kementerian Pertanian dan didukung pendanaannya oleh UNDP. Nah, kalau RSPO itu kepanjangan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ini lembaga internasional. Nah, lembaga RSPO ini merupakan multi stakeholders, didirikan pada tahun 2004. Intinya adalah mengadopsi MDGs. Nah, MDGs itu Millennium Development Goals ya. Sekarang sudah bertransformasi MDGs ini menjadi SDGs, Sustainable Development Goals gitu. Yang intinya bagaimana membangun keseimbangan 3P. 3P itu people, planet gitu ya. Apa tuh? People, jadi people, planet, private gitu. Jadi bagaimana private itu sebenarnya ekonomi, keuntungan itu, planet itu artinya lingkungan gitu, people itu masyarakat. Bagaimana membangun keseimbangan itu. Nah, RSPO adalah inisiatif bisnis di mana para anggotanya secara sukarela mengikatkan diri pada mekanisme RSPO dengan tujuan untuk memproduksi dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan. Praktek perkebunan yang berpegang pada prinsip-prinsip sustainability memprioritaskan aspek legalitas. Nah, ini aspek legalitas, lingkungan, dan kelayakan sosial ekonomi dalam jangka panjang. RSPO ini punya Uni Eropa.
Nah, jadi ini tujuannya ya, bagaimana menyatukan ISPO dengan RSPO. Nah, kalau yang ISPO itu Indonesian Sustainable Palm Oil. Nah, ini baru, inisiatif ini baru tahun 2016 oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian. ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkannya peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi minyak sawit berkelanjutan dan mendukung komitmen Presiden Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini berkaitan dengan perubahan iklim. Berbeda dengan RSPO yang bersifat sukarela, voluntary. Nah, tadi kan ini voluntary ya, sukarela gitu. Sebagai peraturan pemerintah Indonesia, maka ISPO berlaku wajib, nah mandatori bagi perusahaan perkebunan. Tapi sukarela kalau pengusaha perkebunan kecil. Jadi kalau perkebunan, pengusaha perkebunan itu wajib, tapi kalau buat perkebunan sawit rakyat ya yang mandiri tadi, yang swadaya, nah itu sebenarnya voluntary, sukarela aja. Peraturan ISPO ini sudah diperbarui pada tahun 2015 menjadi sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Nah, ini ada permentannya, peraturan Menteri Pertanian. Nanti kita lihat. Buku ini bisa diunduh di sini ya, kawan-kawan. Nah, kemudian kita lihat sekilas prinsip, kriteria, dan indikator RSPO. RSPO intinya itu ada 8 prinsip. Nah, yang pertama adalah komitmen terhadap transparansi. Kemudian yang kedua, patuh terhadap hukum dan peraturan yang relevan. Kemudian yang ketiga, komitmen terhadap viabilitas keuangan dan ekonomi jangka panjang. Jadi kalau kawan-kawan sekarang ini mendengar isu sustainable financing, nah sebenarnya ini bagaimana juga mengadres itu. Kemudian yang keempat, penerapan praktik-praktik terbaik oleh pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit. Yang kelima, bagaimana membangun tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati. Nah, yang keenam, pertimbangan pertanggungjawaban atas pekerja serta individu dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pengusaha perkebunan dan pabrik minyak sawit. Nah, ini tadi ya, isu di Indonesia itu kan ada pekerja anak, kekerasan pada perempuan. Nah, ini yang kemudian diadres oleh prinsip nomor 6 ini. Kemudian yang ketujuh, pengembangan penanaman baru yang bertanggung jawab. Dan yang kedelapan, komitmen terhadap perbaikan terus-menerus dalam area-area kegiatan utama. Ya, ini prinsip-prinsip utamanya ada 8. Kita lihat ini laporan RSPO 2019 itu kalau kita lihat di tingkat dunia gitu. Sebenarnya di tingkat dunia itu Indonesia itu paling tinggi. Ini ya yang ini paling tinggi ini sebenarnya Amerika Latin ini nih gitu. Kita lihat gitu. Indonesia tuh 12%, tapi jumlah perusahaannya yang banyak sekali gitu kan. Jumlah perusahaannya banyak sekali di sini gitu. Karena memang secara luasannya juga luas sekali gitu ya. Nah, ini kemudian kita lihat prinsip, kriteria, dan indikator ISPO gitu. Ini bisa kita lihat ada 7 prinsip ISPO, tapi pada intinya itu dia bicara soal 4 hal. Lagi-lagi soal legalitas perkebunan swadaya, kemudian juga bagaimana organisasi pekebun dan pengelolaan pekebun swadaya, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan peningkatan usaha secara berkelanjutan. Nah, saya akan stop di sini. Saya akan menunjukkan pada file bagaimana perbandingannya ini ya. Nah, ini sudah bisa dilihat ya kawan-kawan semua. Nah, terlihat ya? Apakah bisa terlihat? Terlihat, Bu. Iya. Ada banyak sekali. Saya hanya ingin menunjukkan saja ada hal-hal yang memang diatur sangat detail oleh RSPO, tapi juga ada yang lebih detail itu diatur oleh ISPO. Prinsip yang pertama ini komitmen terhadap transparansi. Nah, ini link untuk mengunduh filenya sudah saya lampirkan di dalam PPT-nya ya. Kita lihat saja hanya untuk menunjukkan sekilas tuh. Nah, ini misalnya ada yang
diatur oleh RSPO tapi belum diatur oleh ISPO. Ya. Harus tersedia kebijakan yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan perilaku etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi. Nah, ini ya berkaitan dengan operasi pekerjaan. Gitu. Nah, ini RSPO lebih mengaturnya detail. Gitu. Terkait dengan izin usaha, soal HGU, justru ISPO. Nah, ISPO-nya lebih detail sekali nih terkait izin lokasi dari pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Apa-apa jenis-jenis izinnya. ISPO sangat detail sekali. Ini bukti batas area legal yang ditunjukkan dengan tata batas. Jadi isu perkebunan kan konfliknya banyak perkebunan-perkebunan sawit besar yang itu merambah ke lahan-lahan perkebunan milik rakyat. Jadi tanah milik rakyat, tanah milik masyarakat adat itu. Itu yang mengakibatkan banyak konflik antara perkebunan sawit dengan masyarakat itu karena tata batasnya itu tidak jelas gitu. Nah, kalau ISPO ini bahkan dia harus mewajibkan adanya peta gitu sehingga jelas ya di mana batas perkebunannya itu. Terkait dengan kondisi lahan, ini kan yang disebut dengan tanah haram. Makanya untuk tata kelola supaya sawit ini tidak lagi disebut dengan buah haram karena dia diproduksi dari tanah yang disebut dengan tanah haram itu gitu. ISPO mengatur dengan lebih detail lagi gitu. Nah, terkait dengan hak atas tanah dan seterusnya gitu. Dokumen-dokumen hak atas tanah itu sangat detail diatur oleh ISPO. Ini perbandingan juga terkait dengan perbenihan gitu. RSPO global, ISPO lebih detail gitu. Pemeliharaan tanaman dan lain sebagainya, ISPO lebih detail. Gitu. Nah, buah sawit itu harus segera setelah dipanen harus segera masuk ke pabrik. Ya. Kenapa perkebunan-perkebunan sawit selalu memerlukan akses jalan yang baik? Ya. Karena kalau semakin lama dia diangkut diolah ke pabrik maka rendemen minyaknya semakin turun gitu. Oleh karenanya RSPO mengatur soal pemeliharaan jalan. Nah, sedangkan di ISPO itu tidak karena wilayah-wilayah perkebunan sawit pasti sangat masif penggunaan jalannya, truk-truk bolak-balik yang mengangkut itu ya, dan truk-truk besar sekali gitu, tonasenya tinggi-tinggi dan itu membutuhkan struktur pembangunan infrastruktur yang lebih kuat. Nah, ini hanya saya tunjukkan. Kita lihat lagi mana yang sama, mana yang berbeda, mana yang diatur oleh RSPO dan tidak diatur oleh ISPO, ataupun sebaliknya. Nah, ini ada yang berbeda lagi nih. Pada masyarakat tradisional di Indonesia, itu kan proses land clearingnya seringkali itu melakukan pembakaran gitu, atau juga untuk mengatasi hama-hama tertentu gitu, itu sering menggunakan api gitu. Nah, di dalam RSPO diatur jika ada penggunaan api untuk pemberantasan hama saat penanaman ulang ini replanting misalnya ya, maka harus tersedia rekaman analisis penggunaan api dan izin dari institusi yang berwenang. Tadi itu, terutama daerah ini kan mengakibatkan kebakaran besar pastinya. Nah, ISPO itu mengatur lebih ketat lagi. Dia tidak boleh ada pembakaran. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau ISPO nggak boleh gitu, nggak pakai bakar. Dia juga soal mitigasi, bagaimana sumber emisi GRK gitu, itu sangat lebih detail di ISPO. Nah, ISPO memang tampaknya memang lebih detail aturannya, lebih ketat gitu, lebih banyak dibandingkan RSPO gitu. Ini terkait dengan dampak lingkungan ya, yang ISPO itu sudah diakomodir oleh AMDAL gitu. Nah, soal keterbukaan, transparansi, komunikasi antar pihak perkebun kelapa sawit, masyarakat lokal dan pihak lain yang terkena dampak. Nah, ini RSPO sudah mengatur. Jadi memang sangat baik sekali yang RSPO terkait dengan mengkomunikasikan. Tapi ISPO belum mengaturnya. Mekanisme yang melibatkan para pihak itu halo? Apakah suara saya masih bisa didengar? Masih, Bu. Iya. Iya. Soalnya kalau ada telepon masuk saya pakai data pakai tethering nih ya, hotspot gitu. Wifi-nya sedang bermasalah.
Oke, ini lanjut kita lihat saja untuk teman-teman gitu ya. Nah, ini bisa dilihat semuanya tuh. Soal hak asasi manusia ini sangat detail juga di RSPO, di ISPO itu tidak diatur secara eksplisit. Kemudian ada prinsip sampai kita ini prinsip 1 sampai 7 nih sekarang, pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab. Nah, soal AMDAL, UKL, UPL gitu. Ini memang Indonesia menggunakan aturan itu maka sangat kuat pada standar tersebut gitu. Kalau RSPO gitu dia menggunakan SIA sebetulnya, Social and Environmental Impact Assessment. Nah, soal stok karbon, RSPO mengatur stok karbon dalam area pembangunan yang diajukan dan sumber-sumber emisi potensial utama yang dapat berakibat langsung terhadap dari pembangunan. Jadi dampak langsung dari pembangunan perkebunan sawit ini terhadap emisi karbon. ISPO tidak mengatur itu, tapi ISPO punya dokumen mitigasi GRK. Jadi sesuatu yang belum diatur oleh ISPO bisa jadi itu diatur oleh mekanisme yang lain gitu. Sehingga saya ingin menunjukkan kunci-kuncinya kepada teman-teman itu, jangan terburu-buru menyimpulkan, baca aturannya secara detail, kemudian kita lihat aturan itu ditaruh di mana gitu. Ini ya, dan kemudian ini aturannya nanti ada di Permentan 11 2015 tentang sistem stratifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Itu terkait dengan ISPO dan RSPO saya tidak sampaikan detail, tapi ISPO dan RSPO itu keduanya merupakan instrumen tata kelola dalam rangka mengadres boikot sawit Indonesia oleh pemerintah asing, gitu. Sekaligus juga terkait dengan masalah-masalah kompleks yang lain, masalah-masalah seperti konflik agraria, gitu, masalah ilegal perkebunan, gitu. Itu kita akan merujuk kepada regulasi yang lain. Saya akan kembali ke PowerPoint-nya. Nah, ini saya tunjukkan saja kebijakan sawit berkelanjutan. Itu tadi ini ya, ada Permentan 11 2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Pada tahun 2018 juga sudah ada tentang moratorium sawit, jadi penundaan dan evaluasi perizinan serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit. Ini Inpres ya. Kemudian juga ada Impres lagi, instruksi Presiden gitu ya, nomor 6 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk 2019 sampai 2024 ya. Ini berkaitan dengan bagaimana penyelesaian status dan legalitas lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah juga menerbitkan instruksi Presiden di tahun 2019 tentang penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Ini jadi sebenarnya moratorium perkebunan sawit di lahan gambut. Nah, kalau untuk perkebunan sawit di lahan gambut itu bisa dipastikan milik perusahaan karena biaya untuk membangun infrastruktur lahan gambut supaya siap ditanami sawit itu biayanya sangat mahal sekali. Kalau masyarakat saya kira dan saya yakin tidak mampu gitu. Jadi kalau sawit di lahan gambut itu bisa dipastikan milik perusahaan. Nah, kemudian Perpres 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia ISPO. Nah, ini ISPO ini sudah bersifat mandatori untuk semua jenis pelaku usaha atau unit bisnis sawit. Jadi ini dari Permen ini sudah ditetapkan. Nah, ini kita masuk sekarang kepada regulasi yang paling terupdate gitu, pokok-pokok undang-undang perkebunan pasca Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, ini adalah struktur buku analis UCK IPB. Nah, bisa diunduh di sini, sudah saya sertakan juga linknya. Nah, untuk isu perkebunan itu ada di isu pertanian ya. Kawan-kawan perlu ingat bahwa perkebunan itu pengaturannya ada di Kementerian Pertanian. Undang-undang perkebunan tahun 2019 nomor 39 ini itu diubah oleh UCK. Jadi undang-undang pasal-pasal dalam undang-undang perkebunan itu ada
118 pasal. 118 pasal itu, 33 pasal itu telah dirubah. Berarti 30% ada perubahan pasal-pasal dari Undang-Undang Perkebunan oleh UU CK. Gitu. Ada 26 pasal yang diubah sesuaikan bunyinya, nanti kita analisis. Ada 7 pasal yang dihapus, ya, tapi tidak ada penambahan pasal. Nah, ini kita lihat, kalau di UU CK itu pasal 29. Jadi kalau kawan-kawan ingin melihat di Undang-Undang Cipta Kerjanya, ya, Undang-Undang 11 2020 untuk perkebunan itu pasal 29. Nah, ini kita lihat perubahannya pada pasal 14 di Undang-Undang Perkebunan. Ini penetapan batas luas. Jadi ada penetapan batas luas maksimum ya untuk perkebunan itu, ada jenis tanaman, ketersediaan lahan yang sesuai dengan agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, perkembangan teknologi gitu, dan juga sesuai dengan pemanfaatan ruang. Nah, di dalam UU CK itu disederhanakan, jadi batasan luas itu hanya mempertimbangkan jenis tanaman dan ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat ini. Jadi soal modal pabrik, soal kondisi geografis itu, pengembangan usaha seperti apa itu sudah tidak lagi diatur. Jadi hanya pada 2 hal, jenis tanaman dengan ketersediaan lahan. Nah, kemudian pada pasal 15 perusahaan perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan. Nah, perubahannya adalah perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang. Nah, jadi kalau di Undang-Undang Perkebunan sebelumnya itu perkebunan itu dilarang untuk memindahkan hak atas tanah. Ini kan perkebunan HGU ya statusnya. HGU itu tanah negara yang dikonsesikan kepada perusahaan. Jadi perusahaan itu menyewa tanah kepada negara gitu kan. Negara yang mencarikan, menyediakan, memfasilitasi pengadaan tanahnya gitu. Nah, itu dalam undang-undang yang lama tuh nggak boleh. Tapi kalau di perubahannya itu, kalau perusahaan perkebunannya itu melakukan kegiatan inti plasma, itu nggak boleh memindahkan tanah perkebunan yang mengakibatkan terjadi perubahan gitu ya. Kalau melakukan inti plasma. Jadi kalau yang tidak melakukan inti plasma boleh dong gitu. Nah, mungkin begitu ya. Kemudian pasal 16. Perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan. Titik 2, ini ada aturannya. Paling lambat 3 tahun setelah pemberian status hak atas tanah atau paling lambat 6 tahun setelah pemberian status hak atas tanah. Nah, perubahannya adalah perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling lambat 2 tahun. Nah, jadi ini sebenarnya lebih cepat ya gitu. Wajib ini bisa bermakna positif juga bahwa konsesi perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan konsesi lahan tidak bisa menterlantarkan, karena ada juga banyak kejadian perusahaan-perusahaan itu mendapatkan tanah itu kemudian diagunkan ke bank internasional. Jadi dia tidak mengusahakan lahan dengan apa-apa, dengan tanaman. Jadi seperti tanah menganggur, tanah kosong gitu. Tapi sebenarnya si pihak perusahaan masih bisa mendapatkan uang dari mana? Dari pinjaman. Sementara usahanya dilakukan di usaha bidang yang lain. Boleh jadi bukan perkebunan sawit, tapi entah apalah gitu, bisa yang legal sampai yang ilegal, misalnya yang ilegal apa, narkoba gitu ya, misalnya gitu. Nah, dengan adanya UCK ini itu lebih diperketat gitu. Kalau sudah dapat izin 2 tahun itu harus mulai mengolah tanahnya. Kemudian seperti halnya di undang-undang perubahan yang di pangan gitu ya, semua izin usaha itu diubah menjadi perizinan berusaha. Nah, sanksi-sanksi juga menjadi sanksi administratif itu. Sanksi administratifnya apa itu diatur tersendiri. Kemudian ini terkait dengan izin ya, kalau menteri kemudian juga dirubah menjadi pemerintah pusat gitu. Selalu begitu. Nah, ini yang penting nih. Pada pasal 31 Undang-Undang Perkebunan. Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya itu dapat diproduksi dan diedarkan. Kemudian sebelum diedarkan itu harus disertifikasi dan diberi label gitu. Nah, ini kemudian dihapus oleh UU CK gitu. Kemudian juga terkait dengan pada pasal 39 penanaman modal asing nih.
Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah NKRI oleh pelaku usaha perkebunan dalam negeri atau penanaman modal asing. Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari badan hukum asing atau seterusnya gitu ya. Nah, ini pengaturan soal ini. Tapi ketika kita bicara di UU CK-nya, pelaku usaha perkebunan dapat melakukan usaha perkebunan di seluruh NKRI dengan ketentuan peraturan undang-undangan penanaman modal. Karena memang ada khusus Omnibus Law ini juga mengatur soal penanaman modal dalam undang-undang khusus gitu. Nah, ini karena juga dan di sini sebenarnya penanaman modal asing jauh lebih besar ya gitu dari undang-undang yang sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat ya, ini terkait dengan perizinan berusaha gitu. Nah, ini yang menarik nih, pasal 45. Nah, jadi persyaratan bagi usaha perkebunan itu ya, usaha budidaya perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, ini soal hama penyakit gitu. Usaha pengelolaan hasil perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% dari seluruh bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan mandiri sendiri. Ini kemudian dihapus oleh UCK. Kemudian perusahaan perkebunan yang melakukan usaha. Nah, ini terkait dengan izin usaha itu harus mempertimbangkan jenis tanaman, kesesuaian agroklimat, teknologi, tenaga kerja, modal gitu. Itu semua diganti, berubah total gitu. Jadi sanksi administratif gitu ya. Nah, kemudian syarat-syarat pemberian izin itu dihapus ya, terkait dengan apa sih kewenangan pemerintah daerah itu juga kemudian dihapus karena oleh UU CK semua perizinan berusaha itu dilakukan dan diterbitkan oleh pemerintah pusat. Jadi ada sentralisasi pemberian izin usaha. Nah, ini kemudian pasal 58. Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan untuk budidaya wajib memfasilitasi perkebunan masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Jadi paling rendah 20%. Kita lihat ini akan menjadi topik diskusi yang akan saya tanyakan kepada kawan-kawan setelah pemaparan materi dari saya. Nih, perubahan dalam UCK. Perusahaan perkebunan yang mendapatkan perizinan berusaha untuk budidaya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari areal penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha. Areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan wajib memfasilitasi pembangunan kebun. Jadi yang wajib itu adalah ketika si perusahaan perkebunan itu memperoleh tanahnya dari pelepasan kawasan hutan. Nah, dan itu sekitar 20% dari luas lahannya. Itu ya. Bedakan di sini gitu. Kalau yang di sebelumnya wajib membangun kebun masyarakat paling rendah. Nah, jadi 20% itu paling rendah, bisa 30%, bisa 40% gitu. Kalau ini sekitar, dan itu hanya spesifik pada perkebunan yang sumber tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan gitu. Nah, itu ya gitu. Itu masalah juga tuh. Ini kemudian berkaitan dengan sanksi administratif ya. Pasal-pasal yang dihapus nih berkaitan dengan risiko lingkungan, dampak lingkungan segala macam gitu, analisis risiko lingkungan, pemantauan terhadap lingkungan itu semua dihapus oleh UU CK. Ini yang membuat banyak pihak atau publik bahwa UU CK ini mengabaikan lingkungan dan lebih pro kepada investasi gitu. Ini ya terkait dengan analisis dampak lingkungan, semuanya itu semua dihapus gitu, nggak ada gitu, yang dipindahin ke PP. Kemudian ada sanksi administratif, sanksi-sanksi ini juga berkaitan dengan sanksi. Nah, kemudian besaran penanaman modal asing dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan pekebun. Gitu. Ini. Nah, ini dilakukan dengan kalau yang perubahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal dengan memperhatikan kepentingan pekebun gitu. Nah, ini kalau di undang-undang sebelum itu sangat perkebunan itu sangat kuat pada misi nasionalismenya gitu. Kalau di UU CK ini yang memang kepentingannya adalah bagaimana menyerap investasi asing sebanyak-banyaknya. Ya, saya kira itu ini berkaitan dengan sanksi-sanksi banyak yang sudah dihapus gitu kan.
Nah, ini bahan diskusi kita bersama ya. Menurut kawan-kawan, sejauh mana kebijakan perkebunan sawit pasca UCK itu mampu menjamin dilaksanakannya kewajiban 20% pembangunan kebun sawit untuk rakyat. Nah, ini kan terjadi ketimpangan ya, ketimpangan perusahaan perkebunan sawit biasanya sejahtera, sementara masyarakat di sekitarnya itu miskin gitu kan. Nah, ini di UCK dikatakan bahwa kewajiban itu kemudian hanya pada perkebunan sawit yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Nah, ini bagaimana? Kemudian yang kedua, sejauh mana political will pemerintah terhadap penyelesaian masalah sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Nah, ini kan banyak sekali tadi data dari KPK juga menunjukkan gitu. Itu biasanya itu bukan milik rakyat, kebanyakan adalah milik aktor-aktor tertentu ya gitu yang berduit gitu. Nah, ini jadi sepertinya UCK ini menjadi pemutihan gitu pada keterlanjuran tanaman-tanaman sawit yang ada dalam kawasan hutan supaya si buah sawitnya menjadi legal dan tidak lagi diboikot oleh negara manapun di dunia ini. Nah, yang ketiga, sejauh mana kebijakan perkebunan pasca UCK mampu menangani kompleksitas masalah akibat ekspansi sawit. Nah, silakan kawan-kawan mengomentari, kita berdiskusi sekarang. Saya membuka sesi diskusinya. Silakan mau mengomentari yang mana saja. Bisa langsung open mic ya. Silakan. Ibu Rita, Iya, mau tanya. silakan. Maaf Bu, sebelumnya kalau suaranya kurang jelas. Apa namanya? Kan kita udah punya undang-undang sapu jagat baru nih ya Bu. Undang-undang apa? Oh ya, undang sapu jagat. Omnibus Cipta Kerja. Nah, Hmm. sebenarnya dalam penyusunannya, perancangannya, apakah undang-undang tersebut itu harus melibatkan para pakar, para ahli, dan saya penasaran sebenarnya IPB ini kecolongan apa tidak dilibatkan atau seperti apa sih Bu sehingga undang-undang itu keluar dan banyak beriak-beriak di mana-mana gitu Bu. Iya, Zakwan, benar sekali gitu. Ini kan undang-undang sapu jagat tentang apa gitu ya. Judulnya sih Cipta Kerja gitu. Kemarin kita sudah bahas juga judulnya Cipta Kerja. Tapi apakah betul isinya tentang penciptaan kerja atau sebetulnya bagaimana meningkatkan investasi? Kalau kita lihat substansi undang-undang sapu jagat ini itu untuk memuluskan investasi gitu. Dan kemudian mengapa Omnibus Law ini menjadi penting ditempuh pemerintah sebagai sebuah metode itu? Alasannya karena berbelit-belitnya perizinan berusaha itu yang menjadi peluang korupsi gitu ya. Jadi sebetulnya berbelit-belitnya perizinan berusaha menurut OECD gitu. Kemudian pemerintah untuk mendorong investasi ini adalah mengatur ini gitu. Tapi kemudian persoalannya proses pembentukan undang-undang Cipta Kerja ini melalui metode Omnibus Law itu dilakukan dengan waktu yang sangat cepat gitu ya. Kemudian juga tidak mempertimbangkan keterwakilan publik, padahal ini kebijakan yang berkaitan dengan publik itu kan ini inisiatif pemerintah, presiden yang mengajukan untuk dibuatnya Omnibus Law ini gitu. Nah, kita bandingkan dengan RUU Masyarakat Adat atau RUU Masyarakat Hukum Adat itu berkali-kali sudah 3 periode dia masuk prolegnas, tapi turun lagi. Jadi
masuk pada masa pemerintahan presiden baru, dia masuk prolegnas, tapi kemudian di masa akhir dia kemudian diturunkan, tidak masuk prolegnas. Nanti presiden berikutnya lagi naik lagi, nanti pada akhirnya kemudian turun lagi, begitu gitu. Tapi berbeda dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat syarat ya, sangat kuat dengan kepentingan bisnis itu bisa dikerjakan dengan sangat cepat. Kan, meskipun aksi demonstrasi besar-besaran di mana-mana itu tidak diindahkan gitu. Oleh karenanya para scholar aktivis anti korupsi mengatakan ini sebagai bentuk korupsi politik. Nah, kenapa korupsi politik? Karena dalam proses pembentukannya itu tidak melibatkan publik dan bahkan juga kurang didasari oleh scientific evidence. Karena argumentasinya adalah kepentingan ekonomi politik yang lebih dominan. Nah, kalau kita lihat ini isu pada perkebunan, gitu. Nah, yang memiliki perkebunan ini siapa sebetulnya? Yang membuat masalah itu kan sebetulnya adalah perkebunan sawit dalam kawasan hutan. Nah, makanya jalan keluar lainnya orang mendorong kalau gitu perkebunan sawit dalam kawasan hutan itu aja jadi tanah objek reforma agraria. Tapi mau nggak gitu? Ini kan persoalannya pekerja pasti buruh, pasti orang rakyat gitu ya. Kenapa tidak dia diberi hak gitu? Nah, mau nggak si cukong atau yang sudah memodali itu memberikan tanahnya buat rakyat gitu? Kan tanah negara statusnya. Nah, itu perdebatan yang ramai sampai hari ini. Tapi berbagai PP di bawahnya itu di bawah undang-undang perkebunan ini ya dalam pasca UCK itu kan sebenarnya orang melihatnya ini kayaknya pemutihan deh gitu. Ini untuk melegalkan supaya sawit kita menjadi halal untuk diterima oleh pasar global gitu. Tapi persoalan lainnya kan kita nggak bisa jual sawit sebagai CPO saja gitu. Tapi bagaimana membangun industri hilirnya tadi gitu. Kalau kita beli coklat, beli margarin dari Unilever, dari produk-produk dari luar negeri gitu, itu kan bahan bakunya dari sawit kita sendiri. Nah, itu yang disebut dengan korupsi politik. Nah, kenapa disebut korupsi politik? Begini maknanya. Kita bicara soal sumber daya alam. Nah, dalam konstitualisme agraria, dalam Undang-Undang 45, itu kan jelas sekali pasal 33, bumi, air, ruang angkasa, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Berarti negara sebagai pengelola. Apa yang dikelola? Tadi, sumber-sumber kekayaan alam tadi. Untuk siapa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan korupsi, ya, korupsi itu tidak hanya soal kerugian negara, ya, kerugian negara, tapi juga sebetulnya berbagai hal yang kemudian bisa menghalang-halangi negara di dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat, karena itu amanat konstitusi. Nah, kalau ada kebijakan yang masuk dan itu kemudian menjadi bias pada kepentingan elit tertentu, makanya kebijakan ini kita sebut sebagai state institutional corruption, atau kebijakan yang secara korupsi yang diakibatkan oleh kebijakan yang memang dibuat oleh negara gitu. Ini akibatnya apa? Akibatnya oligark semakin menguat gitu kan. Oligark itu di Indonesia 2% ya gitu. Dan itu makin menguat gitu, makin mengukuhkan gitu, karena oligark ini kan biasanya para kapitalis juga gitu. Kita lihat para kapitalis ini di Indonesia dia menduduki posisi-posisi strategis di kementerian, artinya dia sebagai pejabat negara yang harusnya mendistribusikan tadi mengelola sumber-sumber agraria ini untuk kepentingan rakyat, tetapi dia berusaha dengan kekuasaannya, dengan posisinya melalui kebijakan. Nah, ingat ya, kebijakan itu produk politik. Produk politik itu dibuat oleh aktor-aktor yang berkepentingan. Nah, ini menjadi sarana untuk melanggengkan kekuasaan gitu. Nah, kekuasaan siapa? Kekuasaan dirinya untuk mengakumulasi, mempertahankan kekayaan itu gitu. Nah, itu lewat apa? Lewat sebagai aparat negara, itu kan itu yang disebut dengan korupsi politik. Tidak seharusnya seperti itu gitu. Nah, meskipun ya, undang-undang sapu jagat ini tentu harus dipilah-pilah, makanya dibaca dengan kritis. Ada yang memang dia punya potensi untuk menyelesaikan, gitu. Tapi juga banyak hal yang lain yang memang dia aromanya cenderung kepada kalangan-kalangan oligark itu, gitu. Elite capture, ya. Jadi pembentukan
elit kekuasaan di level negara gitu, di mana ketimpangan sosial ekonomi ini akhirnya menjadi makin tinggi. Seperti itu, Zakwan. Berarti singkat aja Bu, saya belum begitu nangkep. Berarti dalam RUU penyusunannya ini akademis yang bagian apa ya, bagian perkebunan ini ya Bu ya, kan sepertinya ini sangkut paut banget sama IPB gitu Bu. Kita nggak ada pelibatan gitu Bu dalam penyusunannya akademisnya gitu Bu. Iya, barangkali saya kira juga ada yang dilibatkan gitu ya di tahap-tahap awal gitu. Tetapi kan kebijakan ini kalau ada kemauan politik itu scientific base itu diabaikan. Ini udah banyak sekali, udah zaman kalau kalian baca bukunya Daniel Dakidai ya tentang cendekiawan dan kekuasaan gitu. Cendekiawan itu ilmuwan gitu ya, ilmuwan yang kemudian lebih kepada memverifikasi atau menyetujui apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan scientific base-nya gitu, tetapi hanya menggunakan modal simbolis kekuasaan. Nah tadi ya saya tambahkan teoritisnya di sini, kekuasaan itu bekerja lewat penguasaan modal. Kalau kata Bourdieu, modal itu ada modal kapital, ada modal kultural, ada modal simbolik, ada modal sosial. Modal kapital itu dimiliki oleh investor, perusahaan, swasta, begitu ya. Modal kapital yang ada di tingkat dunia ini harus bekerja, karena begitu cara kerja kapitalisme, uang tuh nggak bisa tidur, nggak bisa diam, dia harus terus bekerja. Nah, untuk bekerja di suatu wilayah tertentu, misalnya Indonesia, maka dia membutuhkan kebijakan. Kebijakan ini diterbitkan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah adalah aktor yang memiliki modal kultural. Apa modal kultural pemerintah? Menerbitkan kebijakan, menerbitkan regulasi. Supaya apa? Supaya si modal kapital itu bisa berjalan. Di antaranya begitu. Ya kalau kebijakannya bagus, benar untuk kepentingan rakyat, ya pasti dia bisa mensejahterakan rakyat. Tapi kalau kebijakannya bias kepada kepentingan aktor segelintir tertentu, ya dia bisa jadi akan menyengsarakan rakyat. Nah, kemudian ada yang ketiga namanya modal simbolis. Modal simbolis ini biasanya dia dimiliki oleh akademisi atau tokoh-tokoh agama. Nah, kalau akademisi berarti simbol akademis pengetahuannya itu yang menjadi kekuasaan. Nah, jadi akademisi yang dia membela kepentingan perusahaan, misalnya, oh AMDAL di Pegunungan Kendeng di daerah Pati ini boleh kok, bisa dieksploitasi gitu. Nah, itu kan jadi ada akademisinya pastikan, tapi akademisi yang mana dulu gitu, yang menggunakan modal simbolis untuk memperkuat modal kapital bekerja gitu. Tapi kan perlawanan juga ada, para akademisi bergabung dalam amicus curiae, itu jadi sahabat hukum gitu ya. Mereka bilang kita akan membuat kembali AMDAL-nya tanpa dibayar oleh siapapun. Nah, itu kan idealis sekali gitu untuk mengcounter gitu bahwa akademisi punya kekuatan simbol itu dan menang kan akhirnya tidak jadi. Selain juga modal sosial yang bekerja. Apa tuh modal sosial? Demonstrasi, resistensi. Kenapa? Masyarakat dulu sikap bikin apa tuh dia menyemen kakinya gitu kan, demonstrasi di Jakarta gitu sampai mereka bisa ketemu presiden gitu. Nah, seperti itu Jakwan. Jadi bukan berarti tidak ada akademisi yang ikut tuh, ya pasti ada, atau akademisi IPB mungkin gitu sudah memberikan masukan yang benar gitu, sesuai dengan fakta-fakta yang dibutuhkan gitu, dan rute penyelesaian yang ingin diselesaikan. Tapi gitu, pemerintah kan lebih biasa ke siapa gitu kan, pemerintahnya tadi swasta juga gitu. Kepentingan ekonomi yang lain yang lebih penting, ekonomi politik makanya gitu, itu lebih didengar gitu. Makanya banyak pihak yang mengatakan omnibus law cipta kerja ini tidak dibasiskan pada scientific evidence, tapi lebih kepada economic growth evidence gitu. Seperti itu, Jakwan. Baik, Ibu, terima kasih Bu. Ya. Ya, ada yang mau mengomentari atau mau menambahkan? Silahkan. Soal isu perkebunan.
Soal sawit Indonesia kan terkenal sekali, atau mau berbagi pandangan juga boleh. Saya mau deh, Bu. Ya, silakan Janatul Ulia. Jadi saya mau berbagi kemarin yang saya baca tentang itu, Bu. PT antara PT Sawah yang ada di Kalimantan Timur sama PT Sawah itu sebagai ini ya, Bu, yang punya perkebunan industri sawit di Kalimantan Timur, sama satu lagi itu versusnya itu adalah masyarakat adat gitu, Bu. Nah, kalau berdasarkan literatur yang saya baca itu di sana itu sebenarnya kan masyarakat adat yang di sana itu Dayak ya, Bu. Dayak Mudang Longwai itu adalah masyarakat, emang udah masyarakat masyarakat asli gitu. Nah, tapi semenjak tahun 2006 setelah pemerintah kabupaten kalau tidak salah itu memberikan izin eh, pemberian izin konsesi terhadap lahan si masyarakat adat itu diberikan kepada PT Sawah itu, awalnya itu cuma 4.000 hektar. Lalu semakin ke sini itu kalau dihitung itu perjuangannya itu sudah 13 tahun ya, Bu. Tapi malah justru si masyarakat adat itu mereka melapor kepada KLHK, kemudian ada juga dari pemerintah daerahnya itu tetap tidak digubris gitu, Bu. Justru semenjak adanya UU CK ini, hak masyarakat adat itu malah semakin tidak kelihatan gitu, Bu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu yang bahan diskusi yang ketiga itu, Bu, menurut saya sejauh mana kebijakan perkebunan pasca UU CK ini justru malah kayak semakin melemahkan masyarakat tertentu gitu. Contohnya itu masyarakat adat gitu, Bu. Karena kalau tidak salah perjuangannya itu dimulai tahun 2008 ketika masyarakat adat itu melapor kepada KLHK terhadap kerusakan yang ditimbulkan si PT Sawah itu, tetapi tidak direspon gitu, Bu. Lalu tahun 2011 si masyarakat adat itu meminta hak, maksudnya pengakuan atas lahan adat mereka itu juga tidak direspon kembali gitu, Bu. Sampai akhirnya tahun kemarin banget 2021 itu mereka kan mengambil jalan damai ya, Bu, buat meminta pertanggungjawaban atas 4.000 hektar yang terambil pertama kali oleh PT Sawah itu, tapi malah justru PT Sawah itu menolak gitu, Bu. Akhirnya mereka melakukan blokade jalan terhadap transportasi yang dipakai PT Sawah itu buat apa namanya uh, apa namanya sih akses mereka buat keluar meng, me, me, mengeluarkan produknya itu dia lakukan blokade di situ, tapi justru malah si PT Sawah itu mengambil aktor lain, yaitu ada pihak kepolisian gitu yang akhirnya si kepolisian itu justru malah menangkap 3 masyarakat adat gitu, Bu. Kalau menurut saya seperti itu sih, Bu. Maksudnya sejauh ini justru setelah ada UU CK ini bukan semakin haknya semakin jelas, tapi malah semakin nggak jelas gitu, Bu. Mungkin seperti itu, Ya, Bu. Cukup dari saya. Terima kasih. ya, makasih Janatul Ulia. Kamu pinter banget kayak udah penelitian skripsi. Emang itu kejadian di tempat kamu? Tidak, Bu. Saya tempatnya di Pati, tapi saya kemarin pas ada tugas yang praktikum kemarin, saya angkat isu itu, Bu. Karena berkaitan Eh, dengan pangan juga kan, Bu. Sebenarnya lahan si masyarakat adat itu sebelum ada PT Sawah itu, tanamannya itu adalah tanaman pangan gitu, Bu. Jadi saya itu bikin kemarin buat tugas praktikum, Bu. Jadi saya agak membaca banyak literaturnya gitu, Bu. Iya, iya. Apa yang dilihat oleh Janatul Ulia itu memang itu juga banyak dilihat oleh banyak pihak gitu ya, bahwa UU CK ini tidak tidak mengurangi kompleksitas permasalahan akibat ekspansi sawit begitu. Barangkali eskalasi konflik terutama berbasis lahan versus masyarakat adat dan masyarakat lokal gitu, itu akan menjadi makin tinggi, itu makin makin lebih besar lagi. Ya, makasih Janatul Ulia. Silakan yang lain boleh mengomentari yang mana saja dari pertanyaan 1, 2, dan 3 ini.
Ibu, saya boleh Bu. Iya, silakan Lutfi. Jadi kemarin saya sempat baca bahwa Bupati Sorong itu menandatangani 4 pencabutan izin usaha perusahaan kelapa sawit di daerah Sorong. Nah, itu setelah saya baca itu ada di KPK juga. Jadi di situ tuh ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Jadi awalnya itu ketika pemerintah daerah di Kabupaten di daerah Papua Barat itu melakukan evaluasi terhadap perusahaan kelapa sawit bersama dengan KPK. Nah, awalnya itu memang ada beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran seperti tadi di perkuliahan mungkin dijelaskan bahwa lahan-lahan yang seharusnya itu sudah mendapatkan izin usaha tetapi tidak segera ditanami atau tidak segera digunakan sehingga itu merupakan suatu pelanggaran. Lalu juga pajak yang tidak dibayarkan dengan baik dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika adanya perusahaan kelapa sawit ini di daerah atau ini ya di daerah Papua Barat tersebut. Nah, menanggapi hal tersebut atau hasil dari evaluasi tersebut itu ternyata menjadi pertimbangan Bupati Sorong untuk menandatangani SK pencabutan 4 perusahaan kelapa sawit yang ada di Sorong. Nah, 4 perusahaan kelapa sawit tersebut itu ada PT Inti Kebun Lestari, lalu ada Kita Papua Plantation, lalu Papua Lestari Abadi, sama ada Sorong Agro Sawipindo. Nah, kalau menurut saya mungkin di balik adanya ketidaksesuaian pelaksanaan ataupun di balik adanya kompleksitas masalah yang diakibatkan oleh ekspansi kelapa sawit ketika dikaitkan dengan undang-undang Cipta Kerja ini mungkin ada beberapa daerah yang mungkin permasalahannya akan semakin lebih kompleks, tetapi bagi daerah-daerah tertentu yang memang berpandangan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak bisa diberikan keringanan, mungkin ada daerah-daerah yang memutuskan untuk mencabut izin perusahaan tersebut. Jadi menurut saya di sini ada political will pemerintah terhadap penyelesaian permasalahan, tapi bukan hanya tentang sawit yang ilegal di kawasan hutan, tapi juga tentang bagaimana izin perusahaan atau perusahaan-perusahaan tersebut bisa melangsungkan produksinya di lahan-lahan yang sudah diberikan izin untuk usaha tersebut. Jadi bentuknya itu mungkin bisa dalam pencabutan izin tadi dan lain sebagainya. Dan saya belum menemukan berita lagi sih Bu untuk political will pemerintah apakah ada pemutihan atau tidak. Tapi sejauh ini setidaknya ada usaha ataupun ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya untuk menanggulangi adanya kompleksitas dari masalah yang diakibatkan oleh ekspansi kelapa sawit ini. Dan untuk kasus di pemerintah daerah di Papua Barat itu juga ada beberapa perusahaan ketika dilakukan evaluasi itu memang wilayahnya itu tidak sampai ke hutan, ya ke beberapa hutan yang ada di sana. Dan pemerintah menginginkan bahwasanya ketika perusahaan ini sudah tidak mendapatkan izin, wilayah-wilayah tersebut bisa dikelola oleh masyarakat adat di sana. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Iya betul, Lutfi. Yang lain mungkin ada yang mau mengomentari apa yang disampaikan oleh Lutfi? Tadi kita udah contoh di Papua, ada contoh lagi di tadi Janatul memberi contoh tempat yang lain gitu. Silakan. Atau apa pandangan kalian tentang tata kelola sawit? Tadi kan kita dari sisi internasional ada RSPO, dari sisi nasional juga ada ISPO, dan berbagai regulasi-regulasi lain gitu ya terkait
penanganan kompleksitas masalah akibat ekspansi sawit ini juga mencoba diadres oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Tapi kan ini juga banyak PP-PP-nya ya gitu, banyak aturan-aturan lainnya yang memang harus kita pelajari lagi. Mungkin ada yang mau berkomentar? Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat lain lagi atau mengomentari apa yang disampaikan oleh Lutfi? Atau kalian boleh juga menyampaikan apa pemahaman kalian tentang kompleksitas perkebunan ini, khususnya perkebunan sawit, dan apakah tata kelola yang sudah ada ini menurut kalian sudah cukup memadai untuk menyelesaikan masalah. Tapi kenapa masalahnya itu tidak juga selesai gitu? Kalau gitu masalah di mana? Nah, mungkin kalian bisa menemukan melihat sisi lain ini masalah di mana gitu. Apakah memang masih ada kekurangan dari sisi kebijakan atau ada faktor-faktor lain yang menurut kalian menjadi masalah ini berkepanjangan? Lagi-lagi tadi ya, kita ini sangat besar ketergantungannya pada sawit sebagai devisa negara. Kita juga, dan produk-produk kita ini juga berkaitan dengan regulasi di internasional. Jadi ada kesepakatan dengan World Trade Organization gitu, terutama yang pangan gitu. Sementara untuk komoditi perkebunan itu ada macam-macam regulasinya, dan berkaitan dengan sawit ini RSPO, tapi RSPO itu kan pasar Eropa. Nah, Indonesia banyak ekspor kemana gitu. Kalau Mahathir kan bilang udah ngapain ke Eropa gitu waktu itu ya, untuk mengcounter itu kita jual aja ke Cina gitu. Nah hari ini juga kan Indonesia memang banyaknya juga ke Cina, relasi juga banyak dengan Cina. Tapi kita merasa nggak bisa ini dibiarkan gitu, karena kalau tidak citra buruk kepada Indonesia, dan ini menjadi tendensi tidak baik di mata internasional gitu. Yang salah kan sebenarnya bukan buah sawitnya, nggak ada sawit yang haram, udah jelas kan. Yang haram itu buat agama tertentu, misalnya babi itu kalau dimakan gitu kan. Tapi kenapa jadi diboikot? Tidak boleh gitu. Nah ini kan masalah-masalah lain yang menyertainya gitu. Masalah di mana dia diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya, masalah di situ. Nah ini yang coba dijawab oleh pemerintah. Tapi persoalan menjawab masalah sawit ilegal dalam kawasan hutan itu adalah salah satu masalah dari kompleksitas masalah akibat ekspansi perkebunan sawit. Kan? Ada masalah konflik agraria yang di mana-mana, baik horizontal itu sesama masyarakat ya, maupun yang vertikal ini antara masyarakat dengan konsesi-konsesi yang disampaikan kawan-kawan kalian tadi. Belum lagi apakah hanya perusahaan yang berhak mendapatkan tanah dari pelepasan kawasan hutan gitu. Nah ini kan ada kewajiban perusahaan untuk membangunkan kebun rakyat. Nah, tapi ini juga kewajibannya menjadi rendah dibandingkan pada undang-undang sebelumnya. Kalau undang-undang sebelumnya itu sekurang-kurangnya gitu ya, minimal gitu. Nah, kalau sekarang itu sekitar, dan itu spesifik pada tanah untuk perkebunan sawit dari pelepasan kawasan hutan. Seperti itu. Ada tanggapan lagi yang lain? Ini bisa dipahami tidak apa yang saya sampaikan? Kalau ada yang bingung juga boleh ya ditanyakan ulang seperti Zakwan tadi itu, mengkonfirmasi bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dan sejauh mana pelibatan akademisi yang mengetahui fakta-fakta gitu tentang tata kelola ini gitu ya, bagaimana gitu. Itu boleh gitu. Tapi kalau kalian mau memberikan gambaran yang lain juga gitu, silahkan, kita masih punya waktu. Saya di ruang Zoom sekarang ini ingin memastikan kalian
kawan-kawan di sini memahami isu-isu yang mengitari kompleksitas masalah akibat perkebunan sawit. Ingat, komoditi perkebunan itu ada masa suram dan masa jayanya. Hari ini sawit adalah masa jayanya, dia menjadi primadona begitu. Tapi sampai kapan, gitu kan? Nah, ini kan ada limitnya juga, makanya pemerintah mendorong bagaimana perkebunan sawit yang berkelanjutan. Berkelanjutan ini kan artinya berkelanjutan secara ekologi, karena perkebunan monokultur itu tidak sepenuhnya baik begitu. Kemudian juga perkebunan sawit ini sangat masif dengan penggunaan pestisida, bahan-bahan kimia yang itu akan masuk ke sungai, dan sungai-sungai itu menjadi tercemar, dan sungai-sungai tercemar itu banyak mematikan ikan gitu ya. Atau kalaupun ikannya masih bisa bertahan, di dalam tubuh ikan itu banyak mengandung residu, ikannya dimakan oleh manusia, dan kemudian kita manusia akan menyimpan pestisida-pestisida dari limbah sawit tadi gitu. Nah, itu kan berkaitan dengan tata produksi gitu ya. Jadi ada banyak masalah mulai dari status lahannya sampai pada bagaimana dia diproduksi gitu, bagaimana dampak-dampak kepada biodiversity gitu, dan seterusnya.